Terima kasih para awak media yang telah hadir di Kejaksaan Tinggi pada sore hari ini. Sedikit ingin menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara Agus Suwartama alias Agus, biasa disingkat menjadi Iwas. Berkas perkara kami terima pada tanggal 29 November 2024 dengan sangkaan melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa disingkat jadi Undang-Undang TPKS. Dan setelah kami lakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu ada Pak Ketua Timnya Pak Riki beserta timnya, pada tanggal 13 Desember 2024 berkas perkara kami kembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyempurnaan terhadap alat bukti yang harus ditambahkan dalam berkas perkara. Demikian. Bu, hasilnya seperti apa, Bu? Sudah dilengkapi atau seperti apa? Belum. Jadi baru Jumat kemarin kami kembalikan berkas perkara dengan ada beberapa petunjuk yang kami sampaikan dalam PR19 kami. Ya, ada salah satunya adalah di dalam berkas perkara ada 3 orang korban yang telah dilakukan pelecehan oleh saudara Agus. Namun demikian, setelah kepolisian membuka posko pengaduan terhadap korban-korban dari si Iwas ini, ternyata berkembang lagi ada korban-korban lainnya, sehingga kami meminta kepada penyidik terhadap memang jika ada memang korban-korban lainnya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Komisi Disabilitas setelah dilakukan asesmen yang awal bahwa rekomendasinya terhadap Agus untuk dilakukan penahanan rumah, penahanan kota. Itu pada saat tersangka Agus ini belum diketahui beberapa banyak korbannya atau perkembangan selanjutnya. Namun setelah kita ketahui bersama, ternyata ada juga banyak lagi korban-korban saudara tersangka Agus ini, sehingga kami meminta lagi keterangan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli atau komisi dari disabilitas daerah untuk melakukan asesmen ulang terhadap tersangka Agus ini, apakah terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan tindakan-tindakan lainnya, seperti itu. Bu, apakah kalau sudah P21 yang bersangkutan akan ditahan atau di tahanan rumah? Itulah yang kami sampaikan tadi, karena kami untuk tersangka yang dilakukan oleh disabilitas itu punya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang khusus. Untuk itu makanya kami sampaikan tadi bahwa Komisi Disabilitas Daerah itu nanti setelah melakukan asesmen ulang mempunyai kesimpulan apakah kesimpulannya itu tetap untuk dapat dilakukan penahanan atau tidak. Bu, sedikit saya konfirmasi. Tadi kami berada di Polda NTB di Reskrimum. Di sana disampaikan hari ini rencananya akan dilakukan pengembalian berkas itu. Apakah sudah ada informasi itu atau seperti apa, Bu? Itu hanya baru sekedar informasi. Saya pun mendapat informasi seperti itu, tapi sampai saat ini kami belum menerima berkas perkara, pengembalian berkas perkara. Seperti itu. Bu, berapa lama harus mereka lengkapi? 14 hari seharusnya berkas perkara sudah balik lagi ke kejaksaan, seperti itu. Bu,
mau bertanya sedikit soal kelengkapan berkas perkara. Kemarin Kejaksaan meminta kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara terkait dengan rekonstruksi. Apa catatan dari Kejaksaan terkait 49 adegan rekonstruksi yang sebenarnya penyidik cuma menjadwalkan 28 adegan waktu itu, kemudian berkembang menjadi 49. Apa catatan dari Kejaksaan? Sebenarnya pada saat awal kita membaca berkas perkara gitu, kami jaksa pun sebenarnya sudah punya keyakinan bahwa ini berkas ini sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan. Namun demikian, untuk lebih penyempurnaan lagi supaya ini bisa optimal dalam kita melakukan penuntutan, kami butuh tambahan-tambahan alat bukti gitu, seperti lakukan rekonstruksi. Kemarin pada saat lakukan rekonstruksi kami hadir di sana, dan itu untuk menambah atau melengkapi daripada keterangan-keterangan ataupun alat bukti yang sudah ada dalam berkas perkara, seperti itu. Ada dua versi Ibu yang muncul, versi tersangka dan versi korban atau versi polisian. Bagaimana Kejaksaan memandang ini untuk kemudian menyimpulkan berkas perkara itu hingga menjadi P21 nanti? Jadi keterangan tersangka itu kan berlaku untuk dirinya. Kami bisa menyampingkan keterangan tersangka, tapi kami kan mempunyai alat bukti lain yang bisa mendukung daripada apa yang kami sangkakan terhadapnya. Kami punya alat bukti bukan hanya keterangan saksi, tapi kami juga punya alat bukti rekaman elektronik seperti CCTV dan keterangan-keterangan ahli, seperti itu. Dari hasil rekonstruksi sudah memenuhi unsur berarti? Dari awal kami lakukan penelitian berkas perkara pun sebenarnya sudah ada tergambar perbuatan tersangka tersebut gitu. Tapi untuk lebih menyempurnakan lagi berkas perkara atau memaksimalkan lagi optimalisasi dalam kami melakukan penuntutan, kami butuh lagi tambahan alat bukti atau keterangan-keterangan yang terus bisa untuk lebih menguatkan lagi pada saat kami bukti di persidangan, seperti itu. Bu, banyak publik yang bertanya soal satu alat bukti CCTV. Itu bisa dijelaskan Ibu, CCTV apakah di mana atau seperti apa yang ditemukan oleh Kejaksaan? Korban ini pada saat melakukan pelecehan seksualnya kan dilakukan di suatu homestay. Tersangka itu pada saat melakukan pelecehan seksualnya itu di homestay. Terus kemudian bagaimana terus kok bisa si tersangka ini melakukan pelecehan seksual, bagaimana terus kemudian tersangka kok bisa membawa korban ini ke homestay tersebut, itu kan menjadi pertanyaan publik gitu ya. Tapi si tersangka ini mempunyai kemampuan untuk bisa mempengaruhi ataupun memanipulatif keadaannya dia untuk bisa mendapat simpati atau mendapat perhatian daripada korban-korbannya. Contohnya dengan kekurangannya dia yang ada dalam tubuhnya, dia perlu sampaikan bahwa apalah saya tidak memiliki tangan, misalnya apa yang bisa saya lakukan, ataupun dia mau menyampaikan seolah-olah dia hidup tidak ada gunanya, sehingga bagaimana mencari perhatian orang untuk bisa kemudian menggiring korban-korban ini untuk menjadi simpati sama dia, yang pada akhirnya itu kemudian menjadi masuk ke dalam perangkapnya dia. CCTV itu apakah memang ada atau bagaimana? Iya. Itu nanti kami mintakan, salah satunya yang kami mintakan dalam petunjuk kami seperti itu. Dalam petunjuk kami mintakan seperti itu. Izin Bu. Di CCTV
dari berkasnya itu berarti sudah memenuhi unsur yang berkas yang diteliti awal itu diperkuat lagi oleh rekonstruksinya, jadi semakin kuat unsurnya itu kan? Iya, dan juga kami ada tambahan permintaan keterangan-keterangan ahli dan saksi lainnya. Tentunya saya sampaikan tadi ada korban-korban lain dari si tersangka ini, dari Agus ini, yang kemudian kami mintakan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk dimasukkan dalam berkas perkara. Begitu juga terhadap keterangan-keterangan ahli yang belum ada, contoh kita minta keterangan ahli dari psikolog seperti itu kami mintakan dalam petunjuk kami seperti itu. Bu, ini kan banyak korban, apakah tuntutan atau hukumannya akan diperberat atau bagaimana? Selain pasal 6 huruf C itu ada undang-undang lain karena anak di bawah umur. Jadi kalau kan pasal 6 huruf C gitu. Kalau dia melakukan beberapa perbuatan yang berbarengan ataupun yang sama, itu namanya konkursus idealis, atau beberapa kali dia melakukan perbuatan, itu ancaman hukumannya diperberat 1/3 dari ancaman maksimal. Berapa ancaman maksimalnya? 12 tahun, ancaman maksimal 12 tahun. Ditambah 1/3 berarti? Iya. Jadi tambah berat sih itu. 15 ya. Iya. 16 ya? Ada berapa tim jaksa peneliti Bu yang terlibat? Apakah itu kemudian jaksa peneliti itu nanti akan menjadi jaksa penuntut umum? Ada 5 jaksa penuntut umum. Di sini ada Pak Riki, koordinator, ini sebagai ketua tim. Ada Kasihnya, juga ada Budina, ada perwakilan itu wanita, jaksa wanita, ada Budina, dan juga ada Pak Wasita. Ada 5 jaksa, dan termasuk Kasipidum Mataram, karena nanti akan bersidang di Mataram. Kasipidum Mataram juga masuk ke dalam anggota tim. Satu lagi Ibu, jika nanti Agus ini kemudian dilimpahkan tahanannya ke kejaksaan, apa yang disiapkan oleh pihak kejaksaan, misalnya di lapas Kuripan, apa saja yang disiapkan karena dia disabilitas? Pertama, kami sudah lakukan koordinasi persiapan langkah-langkah seandainya ada rekomendasi terhadap yang bersangkutan untuk dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan lapas untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang tersangka disabilitas seperti itu. Dan mereka sudah siap untuk itu. Informasi mereka sudah siap untuk menerima Agus ini di lapas. Misalnya akan dilakukan penahanan terhadap Agus. Lapas Lombok ya? Apa? Ya, Lombok Barat. Ya. Ada pendamping begitu Ibu atau bagaimana? Nanti tergantung rekomendasinya, apakah diperlukan pendamping gitu. Nanti kan dari rekomendasi apakah ini harus Agus ini karena melihat berapa banyaknya korban, apakah ini berbahaya untuk dia tetap di luar, apakah nanti berbahaya untuk menghilangkan barang bukti atau apa, nanti ada, karena dia disabilitas, ada komisi disabilitas itulah yang kemudian melakukan asesmen terhadap Agus seperti itu. Terima kasih. Ya. Bu, satu lagi, dalam rekonstruksi kemarin penggunaan alma mater itu menjadi sorotan. Maka itu juga menjadi bagian dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Agus pada saat melecehkan korban. Karena pada saat si Agus melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya gitu dengan menggunakan jaket alma mater, makanya dia dipakailah baju alma maternya itu pada saat rekonstruksi seperti itu. Terakhir Bu, yang menjadi banyak pertanyaan, kenapa pas rekonstruksi itu dia pakai alma mater itu beda dari tahanan-tahanan yang lain pakai alma mater universitas? Kenapa tidak pakai baju tahanan? Ini yang jadi pertanyaan begitu. Iya kan disampaikan pada itu, jadi rekonstruksi itu sesuatu yang sesuai dengan apa yang pada saat dia lakukan. Dia pada saat dia melakukan kegiatannya itu dia pakai baju itulah seperti itu, pakai baju alma mater itu pada saat dia melakukan
membujuk orang dari korban-korbannya seperti itu. Salah satu modalnya. Iya. Bu, ini satu lagi nih banyak yang bertanya apakah mungkin pihak kejaksaan akan menyarankan kepada kepolisian untuk memeriksa ibu dari Agus, ibunya Agus, karena hampir di beberapa keterangan korban peran ibu ini selalu muncul di telepon dan lain-lain. Ya, masih. Di berkas perkara nggak ada. Namun demikian, dalam asesmen Komisi Disabilitas untuk mempunyai suatu kesimpulan terhadap tindakan apa yang dilakukan yang akan dikenakan kepada Agus seharusnya ini telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kajian-kajian terhadap orang-orang terdekatnya. Apakah contohnya, apakah dia mampu untuk melakukan pekerjaannya sendiri, saya misalnya makan, minum, ataupun ke belakang, ke toilet itu udah ada dalam asesmennya mereka, yang kemudian akhirnya mereka bisa menyimpulkan apakah ini manusia ini ternyata tersangka ini bisa hidup mandiri atau selayaknya orang pada umumnya atau tidak, seperti itu. Kan di beberapa tindakan kejahatannya peran ibu ini selalu muncul gitu. Ditelepon oleh korban, Pak Agus menelpon bersama korban, atau di beberapa hal lain. Nah ini mungkin butuh penjelasan soal itu. Apakah akan memberikan saran kepada kepolisian, tim penyidik untuk memeriksa si ibu sebagai kelengkapan? Dalam petunjuk kami, sudah saya sampaikan tadi bahwa agar Komisi Disabilitas untuk bisa lagi memperdalam lagi asesmennya, apakah si Agus ini, saya sampaikan tadi, apakah si Agus ini memang bisa mandiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tentunya Komisi Disabilitas itu juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap orang terdekatnya, ibunya kah, ataukah tetangganya, ataukah saudaranya, ataukah teman-teman di kampusnya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Banyak.